Shalom warga kerajaan, selamat malam. Puji nama Tuhan, senang sekali malam hari ini kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu. Saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di hari Rabu malam. Saat ini mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita membawa setiap pujian kita, penyembahan kita meninggikan Dia Raja di atas segala raja, Allah yang menyertai kita sampai hari ini. Kalau kita boleh masuk di bulan yang ke-11 di tahun ini, Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dialah Raja kita yang memerintah dan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Mari kita datang pada Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih setia-Mu yang besar dan berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa,
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu berlimpah atas kami, kemurahan-Mu berlimpah buat setiap kami. Oh, perkenanan-Mu meneguhkan hati kami. Oh Yesus, oh Yesus, Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau biarkan kami sendiri. Kau selalu ada, Kau selalu setia bagi kami. Allah kami setia, tak pernah tinggalkan kami. Allah Immanuel, Kau layak, Kau yang layak, Kau yang layak terima pujian kami. Yesus Raja, Yesus mulia, Yesus mulia. Oh, Kau bertata ya Tuhan di atas pujian kami. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah dalam hidup kami, di keluarga kami, dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh.
pengakuan kami ya Raja. Kami berserah penuh di hadapan-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami berserah di hadapan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami akui Engkaulah Yesus Tuhan Raja atas hidup kami. Oh, hanya Engkaulah yang berdaulat. Kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendak kami. Sebab firman-Mu berkata manusia dapat menimbang dalam hati, tapi perkataan yang keluar dari mulut adalah berasal dari Engkau. Kami dapat menimbang-nimbang langkah kami, tapi keputusan Tuhanlah yang terjadi atas setiap kami. Terima kasih untuk rencana-Mu yang sempurna dalam setiap badai yang kami lewati. Kami tahu bahwa Engkau ada di dalamnya. Engkau menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami, sebab Engkau Immanuel. Engkau menyertai kami karena Engkau berjanji Engkau menyertai kami, Tuhan. Dan janji-Mu tidak akan batal karena apa yang kami perbuat. Sebab perbuatan kami ini fana, apa yang kami lakukan ini sia-sia tanpa adanya Engkau dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau memahami keterbatasan kami. Engkau Raja yang melihat kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Dan kami bersyukur, kami bangga menjadi milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami mau buka hati kami bagi Engkau. Mari berbicaralah, kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka, sembuhkan setiap kami yang sakit ya Tuhan. Biar kami memperoleh sesuatu yang baik malam hari ini dan kami diubahkan oleh firman-Mu. Kami tahu firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak berubah. Firman-Mu yang kalau kami renungkan dengan segenap hati kami, dan kami hidup sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, maka perjalanan kami akan berhasil dan kami akan beruntung. Terima kasih Tuhan, buka hati kami bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, haleluya. Puji Tuhan. Malam hari ini saya akan membagikan sesuatu bagi setiap kita di ibadah tengah minggu. Sesuatu yang kita udah masuk di bulan yang baru, bulan November. Dan tema kita bulan ini adalah Glorify the King through the family, atau di dalam keluarga. Bagaimana kita mempermuliakan Tuhan di dalam keluarga kita. Nah, tapi hari ini saya ingin membagikan sesuatu bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara, yaitu sebenarnya catatan khotbah ini saya buat untuk saya bawakan ketika di minggu yang keempat bulan Oktober. Tapi saya ingin mengawali malam hari ini dengan sebuah kesaksian saudara, karena hal-hal ini jarang-jarang bisa terjadi. Jadi ketika minggu keempat itu, waktu tugas saya untuk menyampaikan firman Tuhan, saya mempersiapkan catatan ini. Dalam waktu 1 minggu saya mempersiapkan, saya berdoa, saya tanya Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Dan
ketika dalam perenungan itu saya mendapatkan beberapa pesan yang sangat baik. Saya sendiri sangat sangat diberkati dengan apa yang saya persiapkan itu, dan saya tahu itu mengubahkan cara pandang saya, itu mengingatkan saya tentang beberapa hal. Namun beberapa menit sebelum firman Tuhan akan dibagikan pada saat itu, Tuhan menaruh sesuatu dalam hati saya untuk saya membagikan apa yang menjadi bahan perenungan saya beberapa hari sebelumnya dalam saat teduh saya, ya, dalam pembacaan Alkitab harian saya. Nah, saat itu saya sedang membaca kitab Mazmur pasal yang kedua, ketiga, dan pasal yang keempat. Dan itulah yang saya bagikan buat saudara yang berjemaat di Rock, Malaysia, ya, pada hari itu. Saya bagikan tentang bagaimana kita datang berseru pada Tuhan, bahwa Tuhan itu Allah yang setia. Saya percaya bahwa setiap firman itu pasti menguatkan setiap kita, ya. Dan saya tahu mungkin Tuhan ingin berbicara kepada beberapa orang untuk menguatkan mereka di saat-saat itu. Mungkin ada saudara yang sedang bergumul tentang sesuatu yang sangat berat, dan Tuhan membawa saya untuk menyampaikan itu buat saudara. Saya sendiri yang menyampaikannya sangat diberkati. Tapi hari ini saya akan membawakan apa yang saya akan bagikan buat saudara, apa yang sudah saya persiapkan di minggu yang keempat itu. Dan ini akan menjadi satu konklusi atau penutup dari Glorify the King Through Me, yaitu tema kita di bulan Oktober. Saudara, dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, kita tahu di sana firman Tuhan berkata, Rasul Petrus memberikan satu nasihat kepada orang-orang yang menerima suratnya, yaitu mereka yang ada di Asia Kecil, ya, mereka yang sedang bekerja sebagai pendatang di tempat itu. Dia berkata, sebagai pendatang, maka engkau harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang ada di tempat di mana engkau bekerja. Nah, saudara, kata pendatang itu penting untuk kita renungkan, karena sebenarnya setiap kita juga adalah pendatang di dalam dunia ini. Dunia ini bukanlah tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah Yerusalem yang baru. Tujuan akhir kita bukan di tempat ini. Dunia ini hanya sementara. Kalau bisa dikasih perumpamaan, saudara, kalau kita tahu bahwa kehidupan kita berkata 80 tahun, ya, tapi masa hidup kekekalan itu selama-lamanya. Jadi jangan sampai kita berfokus kepada yang 80 tahun yang hanya sementara ini, dan kita melupakan bahwa tujuan kita itu bukanlah ada di 80 tahun yang singkat ini. Tujuan kita adalah kekekalan. Kita hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi apa yang terjadi selama 80 tahun ini, apa yang ada di dalam dunia ini, jangan sampai membuat kita terikat, terpikat, bahkan kita menjadikan ini sebagai tujuan kita. Sangat-sangat disayangkan kalau kita melupakan bahwa kita ada di tempat ini, di dunia ini, dengan segala hal yang kita punya. Mungkin Tuhan percayakan kita sebagai pengelola-pengelola aset kerajaan Allah. Kita dipercayakan banyak finansial, kita dipercayakan banyak talenta, kemampuan. Jangan sampai, sangat disayangkan kalau semua itu menjadi tujuan kita. Kita jadi berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, menjadi yang lebih hebat, lebih kaya, lebih mapan dari yang lain, dengan menghalalkan segala cara, dan kita melupakan bahwa 80 tahun yang ada di dalam dunia ini hanya sementara. Tujuan kita bukan ada di sini. Makanya Petrus mengingatkan bahwa sebagai pendatang kamu harus memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Nah, saya akan baca buat setiap kita dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara, jiwa kita itu sudah dibaharui di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara baca di pasal yang pertama, di sana dikatakan, sebab kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Benih yang fana itu benih yang kita bawa dari nenek moyang kita, benih lahiriah kita. Tapi kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang itu. Kita dilahirkan kembali dari benih firman Allah yang hidup dan yang kekal. Makanya jiwa kita, orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengalami kelahiran kembali, maka jiwanya pasti akan merontak melawan setiap kedagingan yang ada di dalam kehidupannya. Saudara, ada satu peperangan di dalam diri kita sebagai orang percaya ketika kita melakukan apa yang tidak seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya.
Ada peperangan yang terjadi di dalam yang sulit untuk kita jelaskan. Kalau dulu sebelum kita kenal Tuhan, kita suka sekali melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi setelah kita kenal Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin kita mengenal siapa Dia, maka jiwa kita akan bergejolak ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita akan, dalam hati kita akan ada satu pengingat yang luar biasa yang membuat hati kita gundah gulana ketika kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, ini penting untuk kita pahami bahwa ketika alarm itu tidak berbunyi lagi, berarti ada sesuatu yang salah di dalam kerohanian kita. Mungkin kita perlu melakukan check up apa yang berhenti dari hidup kita. Mungkin kita mulai berhenti mengarahkan pandangan kepada Kristus. Mungkin kita sudah mulai mengarahkan pandangan kita kepada yang lain. Mungkin kita sudah terbawa dengan apa yang orang-orang di dunia ini yang tidak mengenal Allah inginkan. Kita mulai mengarahkan pandangan kita ke sana. Atau yang lebih parah lagi adalah kita sudah menganggap remeh atau kita merendahkan kasih karunia yang memampukan kita, yang memberikan kita Roh Kudus itu berkarya dalam hati kita, sehingga suaranya tertutup dengan segala keinginan-keinginan dan kemauan-kemauan kita yang sama sekali tidak mempermuliakan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata ada kehendak-kehendak daging yang berlawanan dengan jiwa kita. Mengapa jiwa kita meronta ketika ada kehendak-kehendak daging yang datang? Ini adalah akibat dari pemilihan Allah dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dari 1 Petrus pasal yang kedua dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, pemilihan Allah atas kita itu memampukan kita untuk berubah dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saudara, Tuhan memilih kita itu bukan seperti Tuhan ikut dalam pemilihan umum gitu ya, memilih seseorang untuk menjadi pemimpin dengan segala kriteria yang orang itu tawarkan. Waktu kita mengikuti pemilihan umum, kita akan melihat klasifikasi dari siapa yang akan kita pilih. Kita lihat kemampuannya seperti apa, kemampuannya secara politik seperti apa, kemampuannya birokrasinya seperti apa. Kita akan mengukur semuanya itu. Tapi Allah memilih kita. Dalam kitab Efesus dikatakan, Paulus menjelaskan bahwa berdasarkan kekayaan kasih karunia-Nya, bukan berdasarkan klasifikasi kita. Kita ini semua nggak ada yang layak untuk dipilih, tapi Tuhan memilih kita sejak semula. Tuhan memilih kita berdasarkan kasih karunia-Nya yang besar, supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal, yaitu pengenalan akan Dia. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa pemilihan setelah Allah memilih kita, Dia bukan memilih kita kemudian membiarkan kita, tapi Dia memilih kita dan Allah memperlengkapi kita supaya pilihannya atas kita itu menjadi sempurna, atau pemilihannya atas kita itu bisa nyata dari kehidupan kita sehari-hari. Saya kasih contoh buat saudara. Saudara masih ingat cerita Raja Daud? Saya pernah sampaikan ini di ibadah raya. Raja Daud sebelum dia dinobatkan sebagai raja atas seluruh Israel, terlebih dahulu Raja Daud diurapi sebagai raja oleh Samuel di depan kakak-kakaknya dan di depan ayahnya. Saudara, ketika Daud diurapi menjadi raja di depan kakak-kakaknya dan di depan bapaknya, bapak dan ibunya, apakah Daud otomatis langsung menjadi raja atas Israel? Tidak, saudara. Daud pada saat itu masih hidup di bawah Israel pada saat itu masih ada di bawah pemerintahan Saul. Tapi Tuhan menyatakan pemilihannya atas Daud. Dan setelah kejadian Daud diurapi, Tuhan menyatakan bahwa engkau aku pilih. Maka Daud dibawa pada proses demi proses untuk mempersiapkan dia menjadi seorang raja. Daud menghadapi peperangan melawan Goliat. Daud menghadapi peperangan melawan orang Filistin. Daud mengalahkan banyak sekali musuh. Daud mengalami banyak sekali konflik antara dia dengan orang-orang yang ada sekelilingnya. Yang paling terkenal adalah Daud dengan Saul, orang yang terlebih dahulu menyanjung-nyanjung dia.
Dan semua itu adalah masuk dalam persiapan Allah. Allah mempersiapkan Daud untuk menjadi raja. Allah sedang mempersiapkan Daud untuk menyatakan bahwa ini loh orang yang aku pilih. Nah, pemilihan Allah dalam kehidupan kita juga demikian. Sejak semula Allah memilih kita sebagai umatnya, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan dalam keseharian kita, dalam setiap hari, dalam segala hal yang kita lakukan setiap hari, dimanapun kita berada, pilihan Allah itu mengerjakan sesuatu bagi kita untuk mengubahkan hidup kita dari cara hidup yang bukan seperti orang yang dipilih Allah, menjadi seperti orang yang dipilih Allah. Cara hidup yang lama diubahkan oleh Allah melalui apa yang ada dalam sekeliling kita. Makanya Roma 8 ayat 28 itu benar sekali. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya dalam hal-hal yang baik. Tapi mungkin dalam kekecewaan kita. Dalam salah paham kita. Dalam proses kita salah mengerti. Kita disalah mengerti. Dalam proses kejatuhan kita. Tuhan ada di dalamnya, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seringkali sesuatu terasa begitu pahit bagi kita, begitu berat bagi kita. Tapi kemudian setelah itu berlalu, kita tahu bahwa kita semakin kuat, kita semakin dewasa. Kita dipertajam oleh Tuhan melalui setiap hal-hal yang mungkin membuat kita terluka. Saudara, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita seringkali lupa akan status kita sebagai orang pilihan Allah. Kita lupa bahwa kita ini adalah orang yang dipilih Allah. Dalam ayat yang ke-9 tadi dikatakan, sebab kamu adalah umat kepunyaan Allah sendiri, imamat yang rajani. Kamu itu dipilih oleh Allah. Kita lupa bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk tinggal di dalam dunia ini, dan kita merepresentasikan kerajaan Allah di muka bumi. Dan itu semua terjadi karena apa? Karena kita tinggal di dalam dunia yang sudah penuh dengan kejatuhan. Makanya Rasul Paulus dalam Roma 12 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam bahasa aslinya mungkin maksudnya adalah, janganlah kamu setuju dengan cara-cara orang dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maksudnya setelah kamu mengerti kebenaran, setelah kamu paham tentang sesuatu yang mengubahkan kamu, yaitu kebenaran bahwa kamu dipilih oleh Allah, janganlah kamu menjadi setuju dengan dunia ini. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan dunia ini. Janganlah kamu berusaha atau kamu melakukan segala sesuatu aktivitasmu seperti orang yang tidak mengenal Allah, tetapi berubahlah seiring dengan pembaharuan yang kita alami di dalam firman-Nya. Sehingga kamu dapat membedakan mana yang berkenan, mana yang baik, mana yang sempurna. Saudara, saya ingin mengingatkan buat setiap kita bahwa jangan pernah bosan untuk berkata pada diri kita sendiri, mengingatkan diri kita sendiri bahwa kamu orang yang dipilih Allah, kamu orang yang dikasihi Allah, kamu orang yang dirahmati Allah, kamu adalah imamat rajani, kamu adalah milik kepunyaan Allah. Tuhan adalah pemilik kehidupanmu. Saudara, coba renungkan kalimat itu. Tuhan adalah pemilik kehidupanmu. Kalau kita memiliki sesuatu yang sangat berharga untuk kita, kita pasti akan berusaha untuk merawatnya dengan sepenuh hati kita. Kita akan memberikan waktu kita, dedikasikan waktu. Dengan sengaja kita memberikan waktu untuk merawat apa yang berharga buat kita. Firman Tuhan berkata, saya dan saudara adalah biji matanya Allah. Kita ini berharga di hadapannya. Dia adalah Allah yang memiliki kehidupan kita. Nah, kita harus menyadari hal itu dan mengingatkan diri kita bahwa kamu adalah orang yang dipilih Allah. Kamu adalah milik kepunyaan Allah. Saudara, tanpa kesadaran akan hal ini, maka kita tidak mungkin mampu mempermuliakan Allah dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini dipilih Allah, yang terjadi adalah kita akan terus beranggapan bahwa kita ini berusaha untuk dipilih Allah. Kita ini berusaha untuk mendapatkan perhatiannya Allah. Kita ini berusaha untuk mendapatkan perhatiannya Tuhan. Sehingga kita berusaha semampu kita. Kita mencari perhatian Allah dengan apa? Dengan segala aktivitas-aktivitas yang kita pikir kita melakukannya. Supaya Allah memperhitungkan kita. Saudara, ide-ide ini adalah ide-ide dari orang-orang dunia
yang tidak mengenal kasih karunia. Dalam kasih karunia kita tahu bahwa kita melakukan apa yang baik, kita mempermuliakan Allah karena kita terlebih dahulu telah dilayakkan oleh Allah. Kita tidak mungkin punya kewajiban tanpa sebelumnya kita diberikan kelayakan. Kita punya kewajiban karena kita layak untuk melakukannya. Karena kita berhak, karena kita layak dan patut untuk melakukannya, makanya kita punya kewajiban. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu perintah, bukan pilihan. Itu perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Itu perintah dari Allah. Itu bukan pilihan, mau atau tidak. Itu perintah dari Allah. Kenapa Allah mau kita mengasihi Dia? Karena kita terlebih dahulu sudah menerima kasih karunia yang besar dalam kehidupan kita. Saudara, biarlah ini membuka pemikiran kita bahwa selama ini mungkin kita merasa kita mempermuliakan Allah. Tapi apa yang baik yang kita buat mungkin tidak dihargai oleh manusia. Ketika kita merasa kita tidak dihargai, mungkin kita sedang berusaha secara tidak sadar, karena kita jarang sekali mengingatkan diri kita bahwa kita ini adalah dipilih Allah, kita ini umatnya Allah, umat kepunyaan Allah sendiri. Secara tidak sadar kita sedang berusaha untuk meyakinkan Allah bahwa, hey, ayo dong pilih aku. Ayo dong, aku ini layak untuk engkau pilih. Karena kalau kita mengakui, kita menyadari bahwa kita ini pilihan Allah. Ketika apa yang kita lakukan mungkin dianggap rendah oleh orang lain. Mungkin apa yang kita lakukan mungkin dianggap salah oleh orang lain. Dianggap keliru oleh orang lain. Tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Kita melakukannya dengan satu kesadaran bahwa aku melakukan ini karena aku adalah orang pilihan Allah. Sudah menjadi kewajibanku untuk menjadi representasi dari kerajaan Allah. Waktu kita melakukan apa yang benar dan disalah mengerti oleh orang lain, tidak dihargai oleh orang lain, kita tidak akan kecewa karena kita tahu bahwa kita melakukannya bukan untuk manusia. Kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Nah, saudara, biarlah ini menjadi perenungan yang baik buat setiap kita. Apa sih yang membuat kita seringkali gagal untuk mempermuliakan Allah dalam hidup kita? Ya itu tadi, kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita sepertinya sungkan mengingatkan diri kita sendiri bahwa kamu orang yang dikasihi Allah, kamu orang yang dipilih Allah. Mari ucapkan dari mulut kita buat diri kita sendiri. Edward, kamu orang yang dikasihi Allah. Edward, kamu adalah pilihan Allah. Edward, kamu imamat yang rajani. Kamu bangsa yang kudus, yang dikuduskan oleh darah anak domba Allah, bukan oleh kekuatanmu, bukan oleh karena kemampuanmu, bukan karena performancemu, sehingga Allah mengasihi engkau. Engkau dikasihi Allah karena memang Allah mengasihi engkau, karena engkau berharga di matanya. Saudara, itu adalah sesuatu yang harus kita ucapkan setiap hari. Ingatkan diri kita. Raja Daud beberapa kali dalam mazmurnya, dia berkata, ya ada dalam Mazmur 103, 116, Daud berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Dalam Mazmur 116, Daud berkata, kembalilah tenang hai jiwaku. Daud berkata, mengingatkan dirinya sendiri bahwa, hey, ada Tuhan yang adalah pemilik kehidupanmu. Ada Tuhan yang adalah penguasa dari kehidupanmu. Saudara, ini perlu untuk kita ingatkan buat diri kita sendiri. Kita sedang memperkatakan firman Tuhan buat hidup kita sendiri. Nah, seringkali yang membuat kita gagal menyadari ini adalah karena ada pikiran-pikiran yang selalu menyimpang dari kebenaran yang disebarkan oleh iblis dalam pikiran kita. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Dalam kitab Perjanjian Baru, dalam 2 Korintus, Paulus menulis sesuatu yang luar biasa. Dia berkata, kami menawan setiap pikiran yang melayang-layang dan menundukkannya di bawah pikiran Kristus. Saudara, cara untuk kita melawan setiap pikiran-pikiran yang merendahkan, pikiran-pikiran yang membuat kita kecewa, peperangan itu kan terjadi di pikiran kita. Bagaimana caranya kita mengalahkan itu? Ya, dengan berkata kepada pikiran itu, tunduklah di bawah pikiran Kristus. Tunduk di bawah pikiran Kristus. Saudara, seringkali kita merasa ini adalah hal yang sangat bodoh mungkin. Buat orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka pikir bagaimana mungkin kita bisa memerintahkan pikiran kita. Ya, firman Tuhan berkata, kami menundukkan pikiran-pikiran yang melayang-layang dan meletakkannya di bawah pikiran Kristus. Saudara, ketika iblis memasukkan pikiran-pikiran dalam pikiran kita, dia mulai memberikan isu, kamu itu
tidak berharga di hadapan Allah. Allah itu tidak memilih kamu. Kamu itu terlalu naif kalau kamu itu terlalu setia kepada Tuhan. Atau pemimpinmu itu nggak sayang sama kamu. Pemimpinmu itu sengaja ingin menjatuhkan kamu. Saudara, atau pemikiran-pemikiran yang lain yang membuat kita terintimidasi dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang ingin merendahkan kita dan membuat kita sepertinya bahwa kita ini seperti yang diucapkan oleh iblis. Saudara, kalau kita ambil itu dan kita renungkan, menjadikan itu bahan perenungan kita, maka yang terjadi adalah kita akan kembali kepada cara hidup yang lama, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Maka kita gagal mempermuliakan Allah dalam kehidupan kita. Tapi kalau yang kita lakukan adalah kita berkata pada pikiran kita bahwa pikiran yang melayang-layang, aku perintahkan engkau tunduk pada pikiran Kristus. Dan setelah itu, apa yang kita lakukan? Kita mulai ganti apa yang kita renungkan. Renungkan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Renungkan apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Bahwa kita ini berharga. Bahwa karena begitu besar cintanya atas kita sehingga ia mengorbankan putranya yang tunggal. Bahwa kita ini ditebus bukan dengan perbuatan kita tapi dengan kasih karunia Allah. Renungkan betapa Allah itu mencintai kita. Renungkan kebaikan Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu yang alkitabiah dan kita seringkali malas untuk melakukannya. Kita lebih suka untuk kita eksploitasi sendiri apa yang salah di pikiran kita, dan kita berhenti atau kita enggan untuk merenungkan apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Tapi biarlah malam hari ini kita memperoleh sesuatu dan kita mengganti bahan perenungan kita. Saudara, waktu kita membaca firman Tuhan dan kita menemukan sesuatu untuk kita lakukan di sana, maka yang perlu kita lakukan adalah bukan bertanya atau berpikir, tapi lakukan, saudara. Seringkali kita ini lebih percaya pada dokter, ya. Ini ilustrasi. Kita percaya kepada dokter daripada kepada Tuhan. Ini ilustrasi, saudara, ya. Jangan dianggap bahwa saya ini nggak percaya dokter, enggak. Maksud saya begini, seringkali ketika kita pergi ke dokter dan dokter bilang, oh kamu ini kurang istirahat, kamu ini begini, kamu ini begitu. Pulang dari dokter apa yang kita lakukan? Kita ikuti saran dokter tanpa banyak tanya. Kita langsung ikut. Oh iya, kita ini harus olahraga, harus begini, harus begitu. Kita langsung ikutin tanpa banyak tanya. Tapi ketika kita baca firman Tuhan dan firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Banyak sekali yang kita pikirkan, banyak sekali yang menjadi alasan kita. Tapi kan Tuhan, tapi kan begini, tapi kan begitu. Atau bahkan ada yang lebih rohani lagi yang berkata, oh saya harus berdoa dulu. Saudara, itu sebuah kemunafikan di hadapan Tuhan. Karena begini, firman Tuhan itu sudah cukup jelas untuk kita lakukan. Firman Tuhan yang tertulis itulah suara Tuhan buat kita. Sudah seringkali kita ini berusaha menutupi ketidakmauan atau kemalasan kita dengan orang-orang yang agamawi sering berkata seperti ini. Nanti saya doakan dulu ya, kalau saya mau melayani Tuhan. Firman Tuhan sudah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, layanilah Tuhan selama engkau hidup, muliakanlah Tuhan dengan kehidupanmu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Semuanya itu ada di dalam Alkitab dan itu adalah pesan Tuhan, suara Tuhan yang terbuka untuk setiap kita. Dan kita nggak perlu lagi untuk banyak argumen untuk melakukannya. Saudara, ada orang-orang yang mungkin ingin bertanya kepada Tuhan, kalau Tuhan bicara sama saya audible, maka saya akan melakukannya. Kita seringkali terjebak dengan hal-hal seperti ini. Kita lupa bahwa Alkitab itu adalah suara Tuhan yang nyata untuk kita. Ada orang-orang yang ingin dengar suara Tuhan secara audible tapi tidak mau baca firman Tuhan. Itu adalah sebuah kebodohan, saudara. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, kita menemukan sesuatu untuk kita lakukan. Just do it. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kita dimulai dari situ. Kesadaran kita bahwa siapa kita ini. Kemudian kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Waktu kita mau melakukannya, maka Allah Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan. Dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun kemampuan untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Jadi, waktu kita mau melakukan langkah pertama, yaitu mau melakukan, maka langkah berikutnya, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukannya. Kita nggak mampu mengampuni orang lain dengan kemampuan kita sendiri. Tapi kita mau, dan kita berkata, aku mengampuninya Tuhan, aku memberkati dia Tuhan, aku memberkati. Kita berdoa buat mereka.
maka langkah berikutnya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya. Ketika kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita akan melihat bagaimana kehidupan kita menjadi berkat buat orang lain. Saudara, malam hari ini, biarlah kita semua kembali kepada kesadaran bahwa kita ini adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang kudus. Kita ini ditebus oleh darahnya. Sehingga adalah tugas kita menjadi representasi dari kerajaan Allah di muka bumi. Ketika ada pikiran-pikiran yang jahat datang dalam pikiran kita, yang merendahkan, yang menghakimi, yang membuat kita sepertinya tertuduh dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, tundukkan itu di bawah pikiran Kristus. Tundukkan itu di bawah pikiran Kristus dan mulai pikirkan apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Saudara, dari kehidupan kita, orang akan melihat bagaimana Kristus hidup ketika kita mengalami perubahan. Perubahan itu hanya mungkin terjadi kalau kita menyadari dengan benar siapa kita di hadapan Tuhan. Biarlah renungan kita malam hari ini menjadi berkat. Dan sebelum saya menutup malam hari ini, saya akan berdoa bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Hamba-Mu terbatas dengan segala sesuatu yang mampu Hamba-Mu sampaikan dengan perkataan, tapi aku percaya bahwa Roh Kudus Engkau berbicara buat setiap hati dimanapun kami berada malam hari ini. Tuhan, mungkin selama ini kami merasa sesuatu yang lucu kalau kami bicara pada diri kami sendiri, tapi kami tahu bahwa firman-Mu mengajarkan kami untuk kami terus memberitakan Injil buat diri kami sendiri. Biarlah malam hari ini kami menyadari bahwa kami adalah umat yang dipilih Allah. Kami umat yang dikasihi Allah. Kami ini adalah representasi dari kerajaan Allah. Kami ini ditebus. Tugas kami adalah melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu. Tugas kami adalah melaksanakan mandat kerajaan Allah dalam hidup kami. Tuhan, bawa kami pada pengenalan yang lebih lagi akan Engkau. Karena kami tahu bahwa firman-Mu yang mengubahkan kami, memampukan kami untuk berubah. Roh Kudus, hamba berdoa biarlah Engkau berkarya buat setiap hati, setiap telinga yang mendengarkan malam hari ini kami peroleh sesuatu. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Di sepanjang bulan yang baru ini Tuhan, bulan November ini, biar setiap kami mengalami Engkau. Setiap kami diubahkan Tuhan. Oleh karena cinta-Mu yang besar, kami ada hari ini. Kami bersyukur, Engkau sungguh baik buat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Pertemukan kami pada hari Minggu nanti di Ibadah Raya, minggu yang pertama. Kami akan datang bawa setiap ucapan syukur dan pujian kami buat Raja kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa hari Minggu kita akan sama-sama beribadah di minggu yang pertama. Kita bersyukur. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal dan mengakhiri tahun ini. Saya percaya ada banyak hal yang luar biasa yang sudah Tuhan lakukan bagi setiap kita. Mari kita datang dengan ucapan syukur kepada Raja kita yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.